Halo, Dewi kembali lagi pengen ngebahas putar wewangian. Kali ini adalah top 20 gourmand. Oke, dalam koleksi gue termasuk ada yang lokal, ada yang designer, dan ada yang lebih mahalan dikit. Oke, yang mungkin agak spesifik dan ya barangnya udah ada di sini. Gue nggak pengen terlalu banyak ngebahas satu persatu, tapi ini adalah parfum gourmand yang ada di koleksi gue yang kayak lebih edible, lebih bold, lebih yang berasa kayak sesuatu yang pengen kita makan gourmandnya. Jadi bukan hanya semburat wangi vanilla atau ada sentuhan gourmand. No, ini menurut gue adalah wangi-wangi yang benar-benar pekat atau kental dengan sentuhan gourmand, bahkan benar-benar gourmand abis. Oke, buat lo yang penasaran dilanjut ya. As always di video-video gue yang belakangan ini, oke, banyak suara-suara kucing, banyak suara, yes ini dia lagi cakar-cakar dan maafkan saja kalau kondisi sofa gue memang rada-rada gimana. Oke, lanjut langsung aja. Jadi gue mulai dari parfum lokal dulu, oke. Dari parfum lokal, jadi buat yang penikmat parfum lokal, ini adalah yang menurut gue gourmand. Habis itu gue masuk ke yang lebih affordable atau lebih ke designer, and then yang lebih spesifik, oke. Jadi yang mungkin harganya lebih tinggi atau lu yang pengen ngulikin parfum adanya di belakang. Oke, mari kita mulai aja, langsung aja. Yang pertama itu gue punya Mykonos caramel fudgy cookie yang seperti ini. Ini benar-benar ya caramel fudgy cookie sesuai dengan judulnya, wanginya it's fudgy cookie yang ya it's caramelly, it's ada sentuhan agak buttery dan bla 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 ya. Kayak ini udah pernah gue bahas, caramel fudgy cookie dari Mykonos, oke. Jadi ini bener-bener yang menurut gue tuh ini top 20, oke. Gue nggak tahu nih meja gue bakalan muat apa enggak. Ini tuh bukan kayak yang di belakang sini, gue udah berusaha menaruh Centauri enggak, tapi kayak ada Zara Sweet Pastry, and then ada Angelique Noir dari Guerlain, terus ada Fève Delicious dari Dior, dan juga ada Iris Dragis dari Maison Lancôme. Ya, Maison Lancôme juga mengeluarkan wangi-wangi yang penuh dengan sentuhan gourmand, just a hint of gourmand yang cukup enak. Tapi gue bukan lagi ngomongin yang mereka itu, gue bener-bener pengen ngomongin yang gourmand. Yang selanjutnya ini kayak sih limited release, tapi gue nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi ini tuh enak banget dari Fordiv yang gue lupa lagi namanya, Majestic yang wangi durian. Oke, ini wangi permen duriannya berasa banget. Kok gue lupa ya namanya? Majesty, I believe Majesty, karena nggak ada namanya di ini yang seperti ini. Nih, ini adalah dari Fordiv yang dia bikin kayak bener-bener wangi permen durian. Jadi dibukanya dengan wangi permen durian, oke, dari Fordiv. Selanjutnya ada juga ini dari Arum Gendis, oke, yang seperti ini Gendis. Kalau nggak salah nama brandnya Arum Gendis. Ini punya anak Farida Nurhan. Ini memang jarang gue pakai, kenapa? Karena ini wanginya mirip dengan Intense Cafe, dan ada juga yang mirip dengan yang nanti bakalan gue share di sini. Intense Cafe, iya, Intense Cafe yang dari Montal, dan Rose Vanille dari Mancera, gue lupa deh. Pokoknya adalah wangi-wangi yang seperti ini, dan juga kayak dari Kaf, oke. Kaf juga ada. Cuman kenapa ya, karena ya gue ambil yang menurut gue oke, ini belum pernah gue tongolin, walaupun jarang gue pakai, tapi wanginya wangi Intense Cafe banget yang kuat dengan sentuhan coffee. Terus buat gue di hidung gue tuh kayak ada background oud-nya, dan wanginya ya Intense Cafe. Oke, buat lo yang udah tahu River Oud, ya wanginya mirip-mirip itu. Ini adalah Gendis dari Arum gitu. Kalau nggak salah brandnya Arum, gue lupa deh nama brandnya, tapi yes yang ini. Sorry banget ya kalau suara kucing gue berisik. Jadi buat lo yang memang, gue nggak punya Intense Cafe di koleksi gue, mau yang Ristretto juga gue nggak punya. Tapi kalau lo emang punya yang Ristretto, lo punya Intense Cafe biasa, mungkin you don't really need this. Tapi kalau emang lo nggak punya, ini alternatif yang cukup oke menurut gue. Wanginya Intense Cafe banget. Oke, selanjutnya dari pasar lokal ada dari Mother of Perfumery atau Mother of Pearl. Yes, ini si botol hijau pistachio yang sesuai dengan judulnya wangi pistachio. Pistachionya yes, kayak udah pernah gue bahas. Intinya ini wanginya cukup gourmand, dan menurut gue wangi-wangi yang kayaknya bakalan ngetren juga
di tahun depan dan kayak cocok untuk lo layering kalau lo pengen kasih touch pistachio atau yang lebih nutty, oke? Pistachio dari Mother of Pearl atau Mother of Perfumery. Dari brand lokal, yes, ini tuh dari Mine yang Ethereal Extreme. Yang warna botolnya biru muda. Ini lebih berasa gourmandnya, lebih berasa kayak burnt caramel, burnt sugar yang linger di udara. Jadi gue suka banget wanginya. Yang benar-benar berasa pahit, manis ya dari burnt sugar. Yes, Ethereal Extreme dari Mine Perfumery. Ini enak banget, gue suka banget. Dan anak gue juga suka banget pakai ini. Aduh, gila enak banget ya. Dan ini kembali cocok untuk lo layer-layer, oke? Selanjutnya ada dari brand Alien Objects. Ada yang tahu? Ada yang tahu dia ngeluarin beberapa dan yang baru juga baru aja gue review. Tapi menurut gue di ultimate yang kayak very gourmand. Selain yang limited release kayak Rudolph, ini ada yang namanya pandan. Ini pandannya bener-bener pandan banget gitu. Kayak kalau lo mau bikin wangi klepon, ini klepon banget gitu. Jadi wangi-wangi kue-kue tradisional ada di dalam botol pandan dari Alien Objects. Oke. Selanjutnya gue masih punya dua dari pasar lokal tapi dari satu brand yang baru saja meluncurkan aneka varian di koleksi mereka, yaitu ini ada dua, oke. Sekalian aja gue langsung, ini udah yang berapa ya? 6, 7 dan 8, oke. Ini ada Unke Naru Cocoa Mint yang hype banget, I know ini hype banget dan udah gue pakein. And then yang berikutnya adalah Berry Brulee. To be honest with you, my first love at my first sniff adalah ini, Berry Brulee. Wanginya tuh seru gitu. Ada asamnya, terus kayak ada kick yang agak acidic naik dikit, tapi ada savory, yang gue bilang savory. Yes, walaupun ini sangat-sangat hype banget Cocoa Mint ini, menurut gue to be honest enak banget Cocoa Mintnya, gue suka banget. Cuman somehow karena gue suka yang lebih tebel, gue lebih suka Alien Objects Rome. Tapi gue udah lama banget nggak sniff Alien Objects Rome, so it's not a fail. Dan menurut gue ini layak banget lo kepoin buat penikmat wangi gourmand. Dan sayangnya kayaknya ini sold out sayangnya. Tapi kalau emang lo suka gourmand yang lain, lo bisa cek dari Unke Naru itu ada yang namanya Berry Brulee. Berry Brulee yang tutupnya ungu. Ini tempatnya juga ungu. Gila, gue suka banget. Ini gue suka banget, beneran ini gue suka banget. Ini wanginya kayak ada wangi yang savory, terus ketemu dengan base yang musky, terus ada wangi yang berry-ish, kayak blackcurrant atau blueberry atau something yang buah-buah berry yang agak lebih gelap. Gue bakalan panjang ngomonginnya kalau dua ini. Tapi to be honest with you, my first love adalah Berry Brulee dari Unke Naru. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pasar, ini adalah yang cenderung ke desainer, oke, desainer dan celebrity scent dulu deh. Celebrity scent di sini gue punya Eilish yang pertama yang dirilis paling pertama kali, ini sangat-sangat gourmand. Buat lo penikmat wangi vanilla, ini vanilla to the max. Terus ada wangi-wangi yang lebih kayak pralin, terus habis itu tongka, vanilla, pokoknya you mention it. Ini wanginya kayak karamel banget dan kayak kental gitu, thick banget wanginya tuh kayak sauce, kayak caramel sauce yang udah jadi toffee or something yang udah jadi permen karamel gitu, jadi kayak udah lengket banget. Ini Eilish yang pertama yang botolnya agak kayak bronzy gitu ya. Oke, kita taruh di sini, kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan ya, gue majuin dikit, oke? Oke. Kita majukan, and then selanjutnya ini sebenarnya kalau dibilang gourmand ya, tapi kayak ini underrated banget dan mungkin gue nggak tahu masih ada di Indonesia apa enggak, karena udah pernah masuk di beberapa retail, tapi sekarang kayak gue udah jarang nemu. Ini adalah apa? Ini adalah Chopard Collection yang warnanya hijau begini. Ini Miel de Arabi. Ini Miel de Arabi tuh enak banget, gue nggak tahu kenapa jarang yang ngomongin. Dan ini wanginya wangi apa? Wangi honey. Wangi miel tuh apa namanya, honey, madu. Oh gila, ini tuh benar-benar kayak madu Arab kesannya. Jadi kayak ada Sultan Arab duduk sambil nyemilin madu gitu. Wanginya madunya enak banget.
I know ini agak cheat, oke, agak kayak touch of gourmand doang, tapi karena mealnya tuh begitu berasa, madunya tuh begitu berasa, jadi gue masukin ini one of my favorite gourmand yang ada di koleksi gue, my top 20 gourmand in my collection. Oke, ada Mille d'Arabie dari Chopard. Next itu apalagi ya? Kita mulai dari mana nih? Gue bingung. Oke, selanjutnya ini adalah wangi yang menurut teman-teman penikmat wangi udah sempet rame di komunitas, yang wanginya tuh ngopi banget, yang wanginya tuh kayak permen kopi kok. Which is adalah kemarin nggak gue tongolin pas ngebahas Alien Objects. Gue baru keingetan pas ngingetin, oh iya ya, gue punya yang namanya Coffee Addict dari Theodoros Kalotinis yang seperti ini. Ini benar-benar kayak permen kopi. So I consider this as a very gourmand scent. Yang benar-benar ya udah permen kopi, kayak kopi banget. Ya, ini kayak permen kopi aja. Jadi permen kopi yang hitam, bukan kopi susu, bukan kopi yang kayak udah mochaccino, latte gitu-gitu. No, ini permen kopi gitu. Yang mungkin buat sebagian orang agak kayak rancu pada saat lo sniff, lo spray ini kayak pewangi ruangan or something. Memang wanginya sangat-sangat sintetik, oke. Tapi somehow ada penikmatnya dan gue kayak cukup suka walaupun nggak banyak banget dentnya, oke. Ini adalah Coffee Addict by Theodoros Kalotinis, dan ini gue dapat dari Makassar Perfumery. Thank you so much. Oke, jadi ini kayak, is it a gift? I don't know. Is it sampai saat ini gue gak ada tagihannya ini. Ups, mudah-mudahan gak ditagih. Oke, selanjutnya ada yang dari mana dulu ya? Gue lanjut ke desainer yang orang mungkin udah banyak yang tahu, walaupun ini susah untuk didapetinnya saat ini. Ini adalah Angel Muse, oke? Angel Muse gue tempo hari karena kondisi ekonomi ya kan, ada beberapa yang udah gue lepas di Renaissance, waktu itu Galeri Renaissance kalau nggak salah nama tokonya sekarang. Jadi ya dibantu untuk melepas koleksi-koleksi gue, anak-anak wangi gue yang akhirnya beberapa harus gue lepas. Nah, yang gue keep adalah yang paling besar. Kalau nggak salah waktu itu tuh gue masih punya yang agak lebih kecil. Nah, sekarang gue punya cuman tinggal yang ini. Ini tuh Angel Muse adalah kayak my favorite angel out of all. Jadi kayak wangi itu gila, enak banget. Kalau memang lo masih bisa menemukan Angel Muse, catch it. Kalau memang lo penikmat wangi gourmand, ini one of a kind, sesuatu yang sangat berbeda. Nuansa angelnya masih ada, tapi wanginya tuh gourmandnya tuh sopan. Oke, next. Nah, ini adalah yang gue bilang wanginya mirip Intense Cafe. Wave-nya orang akan mengira lo pakai Intense Cafe atau Caf atau Gedis gitu ya, tapi ini jauh lebih mahal. Atau ya kalau lo hidu lekat-lekat, lo akan merasakan perbedaan wangi yang cukup signifikan. Oke, ini adalah Cartusia yang Teramia, oke, Teramia, is it namanya Teramia Wait, yang wanginya ya mirip dengan Intense Cafe. Tapi ini pokoknya ini jauh lebih smooth, jauh lebih refine, dan wanginya tuh bener-bener kayak wangi kafe-kafe Itali kayak di Roma or somewhere yang gila, wanginya tuh enak banget. Wangi yang very klasik ini, Cartusia Teramia. Yes, nanti namanya pasti akan gue share lagi, oke. Ini one of my favorite, tapi gue eman-eman karena Mehong Shai. Oke, selanjutnya masuk ke koleksi gue hampir bersamaan, itu ada yang namanya Agrigentum by Paglieri. Is it Paglieri? Pokoknya Agrigentum, gue inget ya, Agrigentum. Ini gue nggak tahu lagi kenapa nggak ada yang punya, nggak ada yang ngomongin ini. I don't know. Oke, ini enak banget. Ini wangi tipikal Itali. Kalau udah bikin wangi gourmand, kayak nggak pernah salah nggak sih? Kayak akan tebal gitu, akan tebal wanginya. Bukan yang wave doang, tapi it's gonna be thick. Dan di sini ada wangi-wangi yang gue suka. Ada almond, ada violet, I believe. Pokoknya purple petal florals ada di sini. Dan wanginya enak banget dan sangat-sangat gourmand di hidung gue. Karena dia warmnya, vanilanya, almondinya, segala macam tuh sangat berasa kental di Agrigentum by Paglieri is it namanya? Gue nggak tahu. Pokoknya gue taunya Agrigentum. Oke, next.
Kita lanjut ke yang masih tik-tik dulu deh, oke? Yang tik berikutnya ini kayaknya bisa lo dapet kalau lo ke Singapura paling deket atau ke Jepang, pokoknya ada di Asia Tenggara lainnya ada, tapi di Indonesia dulu zaman gue dulu pernah masuk, tapi habis itu say bye karena harganya cukup tinggi dan daya beli masyarakat waktu zaman gue dulu masih kurang, yaitu dari brand Lush Payo, yaitu adalah cardamom coffee. Ini sesuai dengan namanya, sesuai dengan judulnya, sangat-sangat berasa cardamomnya. Kardamom itu kapulaga, jadi benar-benar kayak kopi yang pakai kapulaga, udah gitu. Ini kopinya itu bukan nggak berasa banget kopi yang kayak Arabica yang berasa wangi banget gitu, no. Tapi berasa thicknessnya, berasa pahitnya, berasa ketebalan wanginya dengan aroma kardamom yang sangat-sangat intens. Jadi buat lo yang mencari wangi kapulaga yang cukup intens, cardamom coffee by Lush. Oke, ini menurut gue cukup gourmand. Nah, ini satu, kita bergeser dari yang tadinya gue bilang bisa lo dapet di Singapura, sekarang ke brand yang dari Thailand. Dari Thailand ini ada brand yang namanya Stranger Perfumery dan di koleksi gue ada yang namanya Salted Green Mango. Ini wanginya bener-bener kayak rujak mangga Thailand. Yang kemarin tempo hari juga gue menemukan wangi yang arahnya mirip, mungkin nanti pada saat gue ke butik akan gue komparasi dari Joe Loves ngeluarin Mango Thai Lime, gue lupa namanya, Thai Mango Lime, itu enak banget dan arah wanginya seingat gue mirip-mirip dengan ini, cuman ini somehow lebih floral. Ya, ini lebih floral jadi ya di hidung gue dan lebih soapy, sementara yang dari Joe Loves itu lebih zesty, lebih yummy dan lebih kayak seger gitu, kayak bener-bener kayak mango salad yang di Thailand yang kayak apa ya, rujak-rujak mangga Thailand gitulah yang pakai garam, oke, yang pakainya pakai garam terus wangi-wangi mangga muda gitu. Nah ini juga menurut gue yang sebagai gourmand yang punya take yang sangat unik dan menurut gue akan cukup tren di tahun mendatang, yang wangi-wangi gourmand tapi ada with a twist, yaitu ya salah satunya mungkin ya nanti ada juga yang arah-arahnya seperti ini, walaupun sekarang pun sudah ada dan sebelum-sebelumnya pun udah ada yang berkreasi. Oke, ini adalah Salted Green Mango dari Stranger Perfumery. Oke, ini udah keberapa? Oke, ini ternyata udah top 5. Oke, kalau dibilang berdasarkan urutan ya gue berusaha mengurutkan, tapi sebenarnya semuanya ke 20-20-nya ini adalah sesuatu yang gourmand yang ada di koleksi gue, yang pengen gue share. Kayak ini kayaknya perlu lo kepoin deh kalau lo suka gourmand. Oke, yang berikutnya ini tinggal 4, gue sini punya 4, berarti keberapa dong ya, keempat. Oke, I don't know. Ini ada Josette Gourmand Bakur. Josette ini memang terkenal dengan kreasi-kreasi gourmandnya, jadi wanginya sangat-sangat gourmand, sangat-sangat thick, tapi be very careful karena memang sangat-sangat berasa kayak makanan banget, kayak bau makanan yang keluar dari toko kue gitu. Jadi be very careful, bisa lo pakai atau tidak. Dan gila, gue suka banget ini Gourmand Bakur, udah lama banget gak gue visit. Oh my god, ini buat penikmat wangi gourmand yang bener-bener gourmand edible, yang kayak pengen dimakan, Josette Gourmand Bakur. Dan banyak flanker-flankernya, banyak turunan-turunannya, ada ala vanille, ada apa. Yes, lo kepoin aja notes-notesnya dan review-review lainnya, tapi gue hanya punya Josette Gourmand Bakur di koleksi gue. Selanjutnya, takut jatuh, ini adalah udah top 3, oke. Top 3 ini gue rasa kayak sempat diluncurkan lagi oleh si brandnya setelah akhirnya dia kan ini kolaborasi ya kan. Habis itu dia luncurkan lagi, tapi kayak apa ya, kayak feedback dari yang ininya, yang berikutnya itu kurang bagus, tapi menurut gue wanginya ini layak lo kepoin, yaitu yang judulnya A Whiff of Waffle Cone. A Whiff of Waffle Cone ini walaupun dia bilang a whiff, just a whiff, tapi still it's very gourmand. Wanginya tuh gourmand banget dan gue suka banget. Yes, mungkin buat teman-teman gue agak kaget kalau emang lo suka wangi gourmand? Yes, gue suka banget wangi gourmand. Oke, gue suka yang sangat dark, tapi gue suka juga yang sangat sweet. Oke, dan salah satunya adalah Stranger Perfumery. Stranger Perfumery. Kayak gue salah nih kebawa sama si ini ya kan. Ini adalah Imaginary Authors, A Whiff of
waffle cone. Banyak banget sih yang gue masih pengen koleksi yang dari Imaginary Authors, tapi untuk saat ini karena banyak banget parfum di luaran sana, jadi gue cukup dulu. Tapi dari yang ada di koleksi gue yang wanginya tuh kayak gourmand banget, bukan Memoir of Trespasser tapi A Whiff of Waffle Cone. Oke, itu yang nomor 3 dari Imaginary Authors, Not a Stranger Perfumery. Oke. Yang kedua ini kemarin udah sempat gue tongolin, ini dari Theo Cabanel, Cafe Cabanel. Yes, ini wanginya like and dislike, mungkin ada yang setuju sama gue, mungkin ada yang enggak, dan mungkin kayak gue udah punya intense cafe, gue nggak perlu lagi yang namanya Cafe Cabanel atau cafe-cafe lainnya. Karena gue suka wangi kopi dan gue suka cafe dan gue suka wangi-wangi gourmand, so gue suka Cafe Cabanel dari Theo Cabanel. Ini kayak buat penikmat gourmand dan kopi, like kayak gue must have aja gitu loh. It's a Cafe Cabanel by Theo Cabanel. Nah, yang nomor 1 ini agak-agak PR ya, Bo, karena sorry banget gue harus menaruh yang sudah di discontinue atau very limited, I believe. I don't know, ini dari brand yang sangat disukai oleh banyak penikmat wangi. Tapi walaupun yang gue akan tunjukkan yang ada di koleksi gue ini adalah nomor 1, ini adalah sesuatu yang udah di discontinue, mereka mengeluarkan wangi yang mirip-mirip, dan menurut gue ada beberapa koleksi gourmand yang patut lo kepoin dari brand yang namanya Guerlain. Oke, yang ada di koleksi gue ini adalah dalam purple bottle dengan liquid yang sudah sangat gelap di dalamnya. Ini adalah Iris Ganache. Oke, Iris Ganache, which gila gue suka banget. Dari pertama kali ngehidu wangi Iris Ganache yang gue dapetin dari temen gue sesama penikmat wangi, dan damn, gue langsung mengumpat, gila sih ini enak banget. Dan pada saat gue punya budgetnya dan ada jalannya, akhirnya gue bisa memiliki yang namanya Iris Ganache yang wanginya, walaupun gue coba kayaknya sama Iris Torrivi mungkin ada semburat wangi yang similar, yang mirip-mirip, tapi menurut gue lebih suka Iris Ganache. Oke. Dan ada yang mereka keluarkan yang baru-baru ini, Fève Gourmande, gue gak tahu cara nyebutnya. Well, kalau gue kemungkinan akan menyebutnya Fève Gourmande. Nah, itu menurut gue cukup menarik untuk dikepoin, Fève Gourmande. Cuman ya buat gue kayak I do have Fève Delicious dari Dior, I do have Angelique Noir dari Guerlain. So kayaknya buat gue kalau emang lu punya wangi-wangi yang kayak gitu, enggak juga. Dan menurut gue tidak se ultimate gourmand kayak Iris Ganache dari Guerlain. Jadi ini adalah my top 20 gourmand in my collection. Oke. Kalau memang ada yang menurut lo pengen lo kepoin lebih lanjut, pengen diobrolin lebih lanjut, just let me know di kolom komen. Dan menurut lo dalam koleksi lo sendiri, mau itu brand lokal yang affordable, yang kayak apa, kalau memang ada rekomendasi parfum gourmand, karena memang gue suka gourmand, just let me know di kolom komen. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye bye.